Hi everyone, welcome back to my video. Today kita akan sama-sama belajar tentang manajemen peserta didik. Tapi sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu manajemen peserta didik? Nah, manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik, pembinaan sekolah mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik, pembinaan selama peserta didik berada di sekolah, sampai dengan peserta didik menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Manajemen peserta didik ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Selain tujuan umum, manajemen peserta didik juga memiliki tujuan khusus, yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Manajemen pendidikan juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Manajemen peserta didik juga memiliki beberapa prinsip, diantaranya yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Yang keenam, manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah, lebih-lebih di masa depan. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu perencanaan peserta didik, yang kedua, penerimaan peserta didik baru, yang ketiga, orientasi peserta didik, yang keempat, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, yang kelima, pengelompokan peserta didik, yang keenam, mengatur evaluasi, yang ketujuh, mengatur kenaikan tingkat peserta didik, dan yang kedelapan, mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out dunia pendidikan. Yang kesembilan, kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.